Dukung dan contoh aksi emak-emak versus mahasiswa, ditulis oleh Panjatha. Sekelompok anak muda yang katanya mahasiswa melakukan aksi demo di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang berlangsung pada 21 Oktober 2021 itu katanya untuk mengkritik pemerintahan Jokowi yang sudah 7 tahun. Gara-gara ulah anak-anak muda itu, Jalan Sultan Alauddin tertutup selama 5 jam. Sementara aksi serupa berlangsung di berbagai kota dengan tujuan yang sama, mengkritik pemerintahan Jokowi. Di Jakarta, mereka malah mengatakan bahwa selama 7 tahun itu, Jokowi mengkhianati rakyat. Bedanya, di Jakarta dan tempat lain, tidak ada emak-emak yang menghardik dan membubarkan aksi mereka. Siapapun emak-emak yang berani menghardik para pendemo itu, kita harus memberikan dukungan. Sebab apa yang dilakukan oleh gerombolan itu memang tidak bisa diterima nalar. Tidak jelas apa yang mereka sedang lakukan. Bahkan, sampai harus membuat jalan raya tertutup selama berjam-jam. Banyak orang yang terganggu urusannya. Di foto aksi demo itu tampak truk-truk yang tertahan oleh aksi tersebut. Bisa jadi truk itu mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat. Pasokan pun jadi terhambat ke tujuan. Aktivitas masyarakat terganggu, perekonomian tersendat dan macet. Bahkan, jangan-jangan ada pasien yang tersendat menuju rumah sakit. Ini masa pandemi. Banyak orang yang terdampak. Singkatnya, aksi tersebut hanya mengakibatkan kesusahan dan penderitaan bagi rakyat. Sementara Presiden Jokowi yang mereka persoalan itu malah sibuk melakukan kunjungan kerja ke daerah itu untuk meresmikan jembatan yang akan mempermudah gerakan masyarakat menuju kesejahteraan. Di lain pihak, mahasiswa itu yang tidak pernah melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara ini malah dengan gagah mengkritik presiden. Entah apa yang merasuki pikiran dan mental para mahasiswa zaman sekarang. Apakah mereka tidak betah di kampus untuk belajar dan berusaha melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat? Mahasiswa teknik misalnya, mengapa tidak berupaya memikirkan suatu penemuan yang berguna, misalnya menciptakan alat pemusnah sampah supaya tidak perlu menumpuk-numpuk lama. Orang tua mereka padahal bersusah payah mencari uang untuk membiayai hidup dan pendidikan mereka. Tapi anak-anak ini bukannya belajar dengan baik. Bisa dipastikan mereka-mereka ini masih bergantung pada orang tua mereka soal biaya. Sebab bagi mahasiswa yang sudah menghasilkan uang sendiri dengan sambil bekerja, pasti lebih memilih sibuk bekerja daripada berkumpul-kumpul di jalanan selama berjam-jam. Singkatnya, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa itu tidak bermanfaat sama sekali. Tugas mereka belajar di kampus, bukan mencoba bermain-main politik praktis dengan mengkritik pemerintah namun salah arah. Mungkin ada waktunya bagi mereka untuk turun berdemo, namun sekarang ini tidak ada sesuatu yang krusial untuk aksi-aksi semacam itu. Memprihatinkan sekali, kalaupun ingin turun ke jalan melakukan aksi demo di masa wabah ini, masih ada yang lebih layak dijadikan ajang demo. Sebut saja salah satunya oknum kepala daerah yang kerjanya tidak jelas, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Apa mahasiswa se-DKI tidak gerah melihat Anies Baswedan menguras triliunan rupiah dana APBD untuk acara balapan bagi orang-orang asing di Jakarta? Bahwa mahasiswa punya agenda tertentu dan sedang disetir oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu dapat tergambar dengan jelas ketika dalam setiap aksi demo mereka itu berusaha nyeret-nyeret presiden seperti tuntutan mundur karena dinilai gagal. Parameter yang mereka gunakan apa? Mudah saja, mengganti pemerintah hanya dengan aksi demo sambil mengacung-acungkan kartu merah. Mahasiswa kalau punya data yang jelas dan saran yang bermutu bisa saja menyampaikannya dengan baik-baik. Janganlah misalnya berdalih bahwa pemerintah selama 7 tahun gagal menyelesaikan kasus HAM soal pembunuhan Munir dan sebagainya. Padahal aktivis HAM itu meninggal karena diduga diracun di pesawat pada September 2004. Mengapa tidak mendesakkan penyelesaiannya kepada pemerintah saat itu? Karena timing yang berdekatan dengan peristiwa sehingga bukti-bukti pun lebih segar, atau kalau mahasiswa memang peduli HAM dan berpihak masyarakat, mengapa tidak menuntut juga sekalian kasus pembunuhan terhadap tersangka pencuri burung walet di Bengkulu pada tahun 2004 silam yang melibatkan nama Novel Baswedan? Maka jangan salahkan jika banyak orang yang mempertanyakan motif demo yang akhir-akhir ini giat. Di masa SBY yang jelas-jelas memberikan peluang besar terhadap ormas-ormas intoleran untuk mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mahasiswa tidak pernah berdemo. Padahal kesalahan pemerintah saat itu sangat gamblang tersaji di depan mata. Mestinya mahasiswa demo pada saat itu untuk meminta pertanggungjawaban SBY karena bisa disangka melanggar sumpah jabatan. Sementara Jokowi yang bekerja keras dengan hasil yang nyata, serta komitmennya yang teguh dan tegas pada penegakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, malah didemo secara berkala, bahkan sambil menyelipkan narasi agar turun. Maka sangat jelas demo-demo ini memang salah sasaran dan ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman dengan pemerintah saat ini. Dengan kata lain, aksi-aksi demo yang dengan sengaja menyasar presiden itu memang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan dan aspirasi rakyat.
Apalagi ulah mereka hanya menimbulkan kemacetan jalan dan sekaligus berdampak buruk bagi jutaan warga masyarakat. Maka sangat tepat jika ada emak-emak yang mengherdik dan menghalau mereka supaya bubar. Pada dasarnya, aksi dan tindakan ibu tersebut mewakili isi hati banyak warga masyarakat. Setiap ada aksi-aksi semacam ini, yang nadanya lebih ke politik, masyarakat sudah muak dan resah. Untunglah ada emak-emak di Makassar yang mulai bertindak. Diharapkan di waktu mendatang, masyarakat luas tidak segan-segan membubarkan aksi-aksi semacam ini, sebab hanya membuat situasi runyam atau tidak kondusif. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. So jagoan tapi berani keroyokan, ngaku keturunan Nabi tapi suka menganiaya. Ditulis oleh Jo Putra. Mengaku sebagai keturunan Nabi ke-29, perilaku dan tindakan Bahar Smith selalu menjadi perbincangan. Pengakuannya menjadi perdebatan karena sikap dan perbuatan keturunan Nabi Muhammad SAW tidak sesuai serta tidak mencerminkan sikap Nabi. Sorotan dari masyarakat tentang penganiayaan kembali terjadi tatkala Bahar Smith berselisih dengan sesama tahanan Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur Bogor. Penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Di sini penulis tidak membahas masalah utang Bahar Smith yang katanya mengaku orang kaya menurut pengacaranya. Sikap So Jagoan merasa memiliki ilmu bela diri yang digunakan untuk merugikan orang lain jauh dari perbuatan dan teladan sang Nabi. Akhlak bejat ulama abal-abal ini sangat pas untuk dijadikan bahan obrolan. Sebagaimana kita ketahui, kasus Bahar Smith yang mengaku ulama dipidanakan lantaran beberapa kasus penganiayaan seperti menghabisi anak-anak di bawah umur dan pemukulan terhadap seorang pengemudi taksi online. Mengaku sebagai keturunan Nabi sangat bertolak belakang dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang justru memiliki sifat pemaaf dan lembut hati. Kejadian penganiayaan berulang yang dilakukan Bahar Smith sebagai contoh keturunan yang belum tentu mempunyai akhlak yang baik. Bagi penulis, satu pohon bisa menghasilkan buah yang baik dan yang busuk. Dengan perbuatan-perbuatan Bahar Smith yang tidak terpuji, Pablo Benua, seorang pengacara dan suami artis Ray Utami, mengungkapkan kekesalannya terhadap ulah Bahar Smith yang telah menganiaya Rian Jombang. Melalui Instagram pribadinya, Pablo mempertanyakan gelar ulama yang disandang oleh pria berambut panjang ini. Pablo pun menantang Bahar Smith untuk berpartisipasi di ring MMA. Apakah ini orang pantas dijadikan ulama? Udah di penjara, ngutang 10 juta rupiah. Pas ditagih malah yang nagih dianiaya. Ngaku ulama tapi kelakuannya bajingan. Ini orang sedikit main tangan. Pengen banget gue kalau dikasih kesempatan gue nantang di ring MMA. Ini